merasa terhormat sih bisa tergabung dalam proyek sebesar ini gitu. Apalagi ini adalah para legenda komedi tanah air, para anggota Srimulat, dan dipercaya untuk memerankan Bung Paul itu suatu kehormatan buat saya, satu pencapaian dalam karir saya lah. Ya ini warisan sih sebenarnya ya. Ini warisan dengan harapan kita bisa ngasih perspektif baru gitu, terus bisa ngasih tahu ke generasi yang lebih muda lagi kalau misalnya dulu ada loh komedi legend Indonesia yaitu Sri Mulat gitu, kayak bapak-bapak dan ibu-ibunya komika Indonesia lah gitu istilahnya. Semuanya seru, tapi yang paling excited sih memerankan Bung Paul sih, karena memang dipercayakan buat saya dan ya saya merasa terhormat gitu untuk kalau ini kan istilahnya biopik ya. Ini biopik pertama saya juga, jadi effortnya lebih. Tapi senang kerja sama teman-teman aktor yang ada di sini, teman-teman kru film Sri Mulat ini. Kita udah bagaikan satu keluarga ya, solid banget, kompak banget gitu. Di luar set maupun di luar set itu ngakak mulu. sama. Kalau dulu kan part 1, ini lanjutan filmnya. Paul Poli. Ya seneng sih ya. Ya rasanya gimana ya, terhormat sih ya bisa memerankan beliau gitu. Ini karena ini film biopik pertama saya gitu. Jadi pertama kali punya kesempatan untuk memerankan karakter yang pernah hidup, yang pernah ada pada masanya, itu seneng banget. Di saatnya bareng-bareng sih sama teman-teman, banyak ngobrol sama sutradara juga tentang visi misi yang, karena Sri Mulat itu ceritanya gede banget, besar sekali gitu. Jadi banyak ngobrol-ngobrol sama sutradara, terus ada juga acting coachnya, ada coach kami yaitu Roman Musadi yang berperan sebagai Pak Teguh di film ini, Mas Rosa. Terus ada juga yang punya license itu yaitu anaknya Pak Teguh langsung, yaitu Mas Eko gitu. Jadi beliau benar-benar melihat dari nol sih kita mengkreat cerita ini gitu. Dan valid ya, karena kami bikin cerita ini berdasarkan ceritanya beliau juga gitu. Pasti, cuman kesulitannya nggak berarti karena ya kita syutingnya happy, seru. Atau ya gimana? Bisa jadi begitu, main film komedi kan susah ya, jadi tapi senang bisa jadi bagian dalam film ini sih ya. Kepikiran gitu bakal bisa main film biopik gitu. Biasanya kan saya filmnya drama, kalau nggak cerita fiksi. Kalau ini kan cerita yang orang yang pernah hidup pada masanya kan. Banyak referensi gitu, cuman kayak audio visualnya memang rada kurang buat Bung Paul. Cuman karena bantuan teman-teman, banyak coach juga, bantuan teman-teman, jadi saling melengkapi. Di sini kan ada maksudnya nama satu, iya doang dari iya. Kalau yang pertama kan nggak ada, kalau ini ada, iya ada peningkatan. Yang saya bilang tadi ya, peran ikoniknya Bung Paul adalah jadi Dracula itu. Jadi ternyata kalau pas ngobrol sama Mas Koko yang punya license Sri Mulat itu, mereka tuh ada kayak Sri Mulat, ada panggungnya pada saat drama, hari apa horor. Mereka punya Punya jadwal sendiri, tema-tema sendiri. Nah kebetulan Bung Paul in charge-nya di tema yang malam horor itu sebagai Dracula. Penontonnya suka, jadi dia disuruh terus jadi Dracula. Continuity. Ya saya nggak tahu ya bakalan dipakai apa, tapi ya so far seru karena di sini walaupun kami rame tapi udah ada perannya masing-masing, udah ada part udah ada bagiannya masing-masing, jadi saling melengkapi sebenarnya, jadi satu ensemble seperti kata Mas Rosa tadi. Yang berhasil kan itu kan ensemble-nya jalan gitu. Dulu susah sih karena saya tipikal karakter yang suka nyambar gitu, kalau misalnya ngerti nggak sih kalau kita ngobrol gitu, kalau ada tiba-tiba momen hening tuh kayak nggak enak banget, pengen nyeletuk gitu. Nah di sini tuh saya belajar sih untuk menahan itu semua. Apa sih ada momen dimana kita aku ketemu sama Biblu sama temen yang lain, justru ketemu Mbak Nunung tuh bukan cuma membantu aku, tapi membantu karakter-karakter lain yang tidak bisa bertemu dengan karakter aslinya, karena karakter-karakter Sri Mulat yang masih ada itu adalah source kita gitu. Bahkan aku juga nanya point of view Mbak Nunung dari misalnya dari Mas Tesi, Mas Tarsan gitu.
Karena memang kalau sekarang kita lihat source itu banyak di maksudnya era sekarang gitu, sedangkan kita memerankannya Sri Mulat waktu era sebelumnya, iya kan waktu itu. Jadi memang ketemu Sri Mulat asli adalah source besar gitu, nggak cuma buat aku yang memang memerankan karakter yang masih muda, tapi buat kita semua Untuk nyari informasi, untuk ngulik-ngulik lagi kayak kenangan tentang Mbak Nunung, kenangan tentang Bung Paul itu seperti apa dulu. Dan beliau cerita, oh dulu Bung Paul gini. Jadi kayak kitabnya kita yang memang valid. Iya. Ada komen. Ya legend sih ya Legend maksudnya. komedi Indonesia. Respect. Kita respect banget. Ya mungkin ya seperti yang waktu kita ngomong kan di presscon gitu, bahwa kita baru menyadari, ya kalau aku juga baru menyadari bahwa ternyata jokes generasi kita juga sebenarnya berawal dari Sri Mulat gitu. Banyak hal yang memang ternyata mengakarnya dari Sri Mulat. Jadi berarti kan aku menyadari dan kita semua menyadari bahwa betapa besar nama Sri Mulat di zaman waktu itu sampai ke bawah ke generasi kita, berarti kayak mereka ya legend gitu. Jadi ya nggak heran. Dan apa ya, perjuangan mereka kan sebenarnya di panggung kan dulu di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Sebenarnya mereka nggak perlu lagi karena populer banget, popularitas itu tuh udah Nggak ada makanan di mereka daerah. sehari-hari lah gitu, karena mereka sangat populer gitu. Tapi mereka mau menempuh jalan kembali lagi dari awal gitu menuju Jakarta, ibu kota gitu, untuk manggung di TV gitu, untuk bisa nasional Dan banget keluar dari belajar comfort bahasa zone. Indonesia. Ya itu salah satu apa ya, refleksi buat kita, oh kita juga harus seperti itu ya, nggak boleh stay di comfort zone. Terus itu memantik kita semua yang nggak bisa bahasa Jawa. Maksudnya kita bertiga adalah orang-orang yang non Jawa, yang belajar bahasa Jawa waktu kita peranin karakter. Jadi Kebalik ketiga, ya? iya kayak kebalik gitu, kayak Sri Mulat belajar bahasa Indonesia untuk merantau, sedangkan kita yang memerankan karakternya, kita non Jawa yang belajar bahasa Jawa gitu. Jadi kadang semangatnya para senior ya itu ya memantik semangat kita waktu reps. Bulan Doro. Oh itu parah deh. Oh, kita tiga bulan kali ya kita ada. Iya kerja keras banget karena Karena pakai brand game. Aku sampai beli buku pepak bahasa Jawa sumpah. Gue nggak tahu kan kita Sampai buka, aku apa punya ya, kita- satu buku kecil. aksennya nggak banget ya gitu. Gak banget, waktu itu. awal-awal tuh sampai nulis satu-satu. Terus kayak aku belajar juga dari lagu-lagu Jawa. Iya, masing-masing ada satu. Terus kita alhamdulillah Mas Rosa punya beberapa trik dan tips-tips gamesnya Untuk dari diulang di beliau rumah. diulang di rumah maupun kita pas aja ketemu sama masing-masing kayak kita biasanya brain game. Depan-depanan itu sama lawan, nanti satu kata dibalas terus switch, terus habis itu lama-lama jadi dua kata, jadi satu kalimat, habis itu mulai pakai aksennya, mulai pakai semuanya, jadi sama Hono Coroko kita juga belajar. Iya, Jadi gila. Bayang kan kita, Bayang dong. kalian sekolah, kita kita dalam waktu 2-3 jadi bulan masyarakat di Evaluasi. skrip itu udah kayak bahkan do Iya. itu gue baru tahu gitu sekompleks itu yang kayak Godok tuh gak cuman asal ditebelin, Iya, tapi ada gitu. di depan dan karena di kita belakang. karena mungkin Mas Rosa nggak pengen kita kayak maksudnya dialog itu yang sangat artificial gitu. Dia pengennya memang natif gitu. Jadi itu kita cuma punya 3 bulan buat native speaker. Itu yang kayak dia itu kayak yang di film yang pertama. Itu kayak nggak Nggak Cuman promo paling banget. Mas Rosa sama masih sama kayak yang pertama. Teguh sama Bu Juju aja kan? Iya mungkin ada yang buat karakternya Bu Juju sama Itu promo ya, tapi kalau kita kayaknya at least aksen kita tuh nggak fake gitu. Dialek kita tuh nggak fake. approve sama orang Jawa lah. Iya. Tapi iya kok deg-degannya bagus. pas di film pertama. Deg-degannya di film pertama tuh kayak approve gak ya sama orang Jawa. Kata Prof udah kayak berhasil. Masya Allah. Bagus kok beneran. Sulit enggak, sulit. Artinya kalau kita punya metode yang tepat mengarahkan mereka enggak sulit. Yang saya maksud enggak sulit, mereka pertama sudah punya semangat yang bagus. Mereka pembaca yang bagus, artinya mereka mau dikasih PR untuk ngerjain referensi-referensi yang dibutuhkan. Mereka suruh berlatih tubuh juga oke, mereka suruh berlatih suara oke, artinya nggak ada kesulitan. Selama kita punya energi yang sama-sama untuk bikin sesuatu yang bagus, itu buat saya nggak ada sulit. Yang penting metodenya mereka jalankan. Ya otomatis aku harus lebih duluan supaya bisa ngasih masukan ke mereka, bisa ngasih evaluasi, bisa ngecek oh ini kurangnya apa, perlu ditambah apa gitu. Saya jadi lebih duluan riset. Kita ngomongin Sri Mulat itu
data-datanya itu masuk banyak banget. Terus ada hal-hal yang lebih spesifik yang pengen kita tahu sebenarnya, kira-kira Kaas itu kan setiap orang kan punya kecenderungan ya. Dari mana aku bisa tahu di luar dari video-video yang ada di YouTube gitu, kesehariannya, kecenderungannya. Akhirnya itu kalau kita ketemu sama satu PH yang benar-benar support ke aktor-aktornya, dia hadirkan tuh teman-temannya Sri Mulat, baik itu personilnya juga orang-orang yang kenal Sri Mulat. Sampai terakhir kali itu yang datang itu Pak Kadir. Dia sempat cerita itu, kamu tahu itu Kaas itu di depan cermin bisa itu cuma 2 jam. Jadi dari situ bisa ngebayangin bagaimana dia presisinya, baik itu dari jalannya, dari dia mengatur setiap gerakannya, kemudian cara dia bicara, semuanya presisi. Jadi benar-benar dia atur semuanya. Kalau yang saya perhatikan, wah dia ini benar-benar mengatur, karena emang dia mengatur jalannya pertunjukan juga kan. Jadi itu hal yang nggak pernah diungkapkan di video gitu, nggak terungkap gitu. Tapi dari orang-orang terdekatnya saya tahu. Jadi bagaimana ya cara meramunya gitu. Nah syukurnya emang ada teman dialog kan di situ. Gunanya coaching itu kan selalu kita bisa nanya, kita sampai saya itu beberapa hari sebelum syuting itu masih bilang Mas Rosa itu masih kenapa ya, masih belum nih setengah, nah, bisa kok, tenang aja. Jadi dia selalu positif itu yang mendorong aku, jadi akhirnya pede banget gitu. Itu. Aku jujur nggak tahu kenapa disuruh berdiri di sini, kan aku nggak boleh ngomong aku jadi siapa. Cuman keterlibatan aku akhirnya juga involve bersama produksi Sri Mulat, dan rupanya Mas Douglas berpikir bahwa keterlibatanku di situ, baik karakter ataupun apapun, menjadi hal yang lumayan make sense dan penting untuk ceritanya. Ini gimana ya? Jujur, akhirnya aku ngerasa aku benar-benar dipanggil untuk belajar mengenai sejarah Sri Mulat, untuk menghadiri reading dan ketemu orang-orang, ya belajar banyak sebenarnya, gitu doang sih ya keterlibatanku so far ini. Aku juga nggak ngerti kenapa aku di sini suruh ngomong tanpa harus kasih tahu karakterku ya, sorry banget. Jadi ada beberapa scene atau beberapa kejadian di mana tidak bersinggungan dengan satu full team Sri Mulat gitu aja sih. Sesuai beberapa cast. Ini saya mencoba diplomatis sekali nih. Kebutuhan scene. Itu jujur sangat lumayan pressure bagiku ya. Cuman tadi udah dibicarakan gimana kita selalu konsult dengan Mas Rosa. Kalau aku selama pas syutingnya itu, aku ngerasa kalau aku tidak bisa, aku nggak bisa lucu jujur ya. Cuman jadi aku bisa lucu banget lu, sumpah. Jadi aku percaya dengan Mas Douglas dan sutradaranya aja, karena menurutku kayak mungkin lucunya gara-gara situationnya kayak gitu. Jadi aku hanya bagian dari situasi tersebut. Jadi ketika aku act accordingly, acting sesuai yang picture-nya itu, mungkin aku akan jadi lucu. Jadi itu doang sih. Jadi menurutku Sri Mulat itu sangat penting. Kenapa kita pelajari? Karena kita ini mempelajari sejarah Indonesia untuk bagaimana Indonesia menjadi kayak independen, atau bagaimana kita jadi merdeka, bagaimana kita berkembang, bagaimana anak muda berkembang. Tapi setelah semua masa struggle itu yang tadi Mas Rosa bilang, ketika kita tragedi sudah lewat, kita bisa menertawakan. Dan ini adalah sejarah yang sangat penting untuk Indonesia, karena di Sri Mulat itu kita bisa melihat bahwa Indonesia sekarang sudah bisa tertawa gitu. Indonesia bisa menjadi lebih bangsa yang lebih dewasa, lebih bahagia. Jadi Sri Mulat itu sangat penting dari bangsa Indonesia gitu. Jadi segitu pentingnya menurutku Sri Mulat. Satu hal itu, ya Mas Rosa, ada yang kita sempat ngobrol waktu itu. Sri Mulat itu salah satu yang menggambarkan betapa saat itu pemimpin negara dengan seniman itu benar-benar ngeblend
sering banget dikasih panggung di rumahnya Soeharto saat itu. Ada panggung, nanti dimasakin buting, dipanggil, ya makan bareng, abis itu pentas. Di rumah itu juga. Itu dahsyatnya itu. Sekarang mungkin karena terlalu sibuk kali ya, banyak banget persoalan ya mungkin ya. Tapi masih lah, masih aman.